Pramat Yamaha dikabarkan telah memilih Miguel Oliveira sebagai pebalap MotoGP pertama di era baru mereka. Laporan dari Sky Italia, pembalap Trackhouse Aprilia saat ini, Oliveira, akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan Pramat menjelang MotoGP Inggris. Dengan terpilihnya Oliveira, perhatian akan tertuju pada siapa yang akan mendampinginya. Bintang muda Moto2, Tony Arbolino bisa saja memiliki peluang dan akan dievaluasi pada putaran mendatang. Ducati, Aprilia, dan KTM semuanya telah melampaui Yamaha dan Honda. Dan sebagai hasilnya, pabrikan Jepang yang dulunya dominan kini berusaha mengejar ketertinggalan. Namun Yamaha tampaknya berada di jalur yang benar dengan performa mereka yang meningkat dalam beberapa putaran terakhir. Itu adalah buah dari revolusi mental yang dilakukan oleh Yamaha. Dengan pabrikan Jepang itu mulai mengikuti rival-rival Eropa mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh tim direktor Massimo Meregali yang menjelaskan bagaimana mentalitas Yamaha kini sudah berubah total. Meski demikian, Meregali mengakui ini masih menjadi awal yang sulit di tahun 2024. Saya pikir pendekatan yang kami lakukan sangat bagus. Mentalitasnya jelas berubah. Kami tidak mengambil risiko lebih besar, namun kami lebih berpikiran terbuka dan berusaha mempercepat pembaruan. Kami tahu masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Honda menempati posisi terbawah klasemen konstruktor sementara untuk musim MotoGP 2024 ini. Setelah 9 seri paruh pertama, Honda hanya mengumpulkan 24 poin di kejuaraan, jauh tertinggal dari Yamaha. Lebih jauh lagi dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Honda memang sedang mengalami kesulitan di kelas utama dan masalah tidak bisa beres dalam waktu singkat. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, yakin Honda sudah tahu seperti apa masalah yang mereka hadapi, namun belum menemukan solusi yang tepat. Kami berusaha melakukan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Kami mencoba memanfaatkan konsesi dan banyak menggunakan tim penguji, namun kami tetap perlu mengambil langkah. Kami harus melakukannya, perbaiki motornya, itu intinya. Kami tahu apa yang kami lewatkan, tapi tetap saja kami belum bisa menyelesaikan masalahnya. Kami masih belum yakin 100% bagaimana cara memperbaikinya, kata Puig, dilansir GP1. Federasi Balap Motor Internasional atau FIM resmi mengumumkan Freddie Spencer memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Chairman FIM MotoGP Stewards Panel pada akhir 2024. FIM menyatakan Spencer akan digantikan oleh reporter pit lane Dorna Sports, Simon Cravar. FIM Stewards Panel yang dibentuk mulai 2016 juga terdiri dari 3 orang, yakni Steward Chairman yang dinominasikan IRTA, serta 2 stewards yang dinominasikan FM. Spencer, yang merupakan juara dunia GP 500, 1983 dan 1985, telah menjabat sebagai chairman sejak 2019. FIM Stewards Panel memiliki tugas untuk menjatuhkan penalti kepada para pembalap atau tim yang melanggar regulasi Grand Prix. Selama menjabat sebagai chairman, Spencer pun kerap mengambil keputusan-keputusan kontroversial yang dianggap para pembalap tidak adil dan tidak konsisten. Spencer juga diketahui kerap dituntut mundur oleh para pembalap. Namun, pria yang juga juara dunia GP 250-1985 akhirnya benar-benar memutuskan mundur akhir musim ini. MotoGP legend asal Amerika Serikat ini akan digantikan oleh Cravar. Cravar, yang merupakan ex-rider GP500, telah menjadi reporter pit lane MotoGP untuk Dorna Sports sejak awal 2018. Pria berusia 55 tahun asal Selandia Baru ini dikenal sebagai pengamat MotoGP yang andal dan berpengetahuan luas soal balap motor. Pembalap Red Bull Gas-Gas Tech 3, Pedro Acosta, mengaku yakin bahwa Toprak Razgatlioglu berpeluang menjadi salah satu pembalap MotoGP terbaik jika rider berusia 27 tahun itu mau meninggalkan paddock World SBK demi berlaga di ajang Grand Prix. Selama beberapa tahun terakhir, Razgatlioglu memang menjadi salah satu pembalap sensasional di World SBK. Rider Turki ini bahkan setiap tahun terlibat dalam masa silly season MotoGP karena banyak pihak mengharapkannya pindah ke MotoGP. Acosta, yang juga merupakan rider sensasional di MotoGP sejak debutnya di Grand Prix pada 2021 lalu, ternyata juga mengamati performa Razgatlioglu. Rider berusia 20 tahun ini bahkan menyatakan bahwa El Turco berada di level yang lebih tinggi dari rider-rider World SBK lainnya. Saya memantaunya.
Ia jelas merupakan salah satu rider paling bertalenta yang pernah ada. Apa yang ia lakukan di Superbike, terutama dengan ban depan, meletakkannya di liga yang berbeda. Namun, pada akhirnya, ini adalah dua kompetisi yang berbeda dan sulit untuk menilai apa yang bisa ia lakukan di MotoGP. Namun, jika ia ada di sini, saya rasa cepat atau lambat ia akan jadi salah satu yang terbaik, ungkap Acosta kepada Speedweek. Tech3 pasang target besar untuk MotoGP 2025. Usai gaet dua pembalap anyar termasuk rekan Francesco Bagnaia, Enea Bastianini. Bukan kaleng-kaleng, mereka ingin naik podium di sepanjang musim. Target besar itu diungkap oleh manajer tim Tech3, Nicolas Goyon. Dia begitu percaya dengan kapasitas Bastianini serta Vinales. Di matanya, kedua pembalap tersebut adalah joki-joki juara. Harapan ini tentu cukup beralasan, terlebih lagi jika berkaca dengan performa mereka. Pada musim 2024, keduanya sudah sama-sama rasakan manisnya naik podium. Akhirnya semuanya beres, sekarang kami bisa membahas hal ini. Enea dan Maverick adalah dua pemenang balapan. Hal ini cukup baru bagi kami, Tech3. Mereka adalah pembalap yang bisa menang tiap pekannya. Keadaan tidak punya pembalap debutan ini jadi baru bagi kami dan juga KTM. Targetnya adalah menang, naik podium sepanjang pekan, kata Goyon dilansir Motosan. Marc Marquez akan mengambil bagian dalam Race of Champions akhir pekan ini di World Ducati Week pertamanya. Perayaan tahunan pabrikan asal Italia itu kembali hadir untuk tahun ke-12 pada 26-28 Juli. Pembalap Ducati akan berkompetisi dengan motor produksi di sirkuit Misano. Acara utamanya adalah Lenovo Race of Champions yang mempertemukan para pebalap Ducati dari berbagai kejuaraan. Juara MotoGP Pecco Bagnaia dan juara World Superbikes Alvaro Bautista akan dipertemukan di trek yang sama. Tiga teratas klasemen MotoGP, Bagnaia, Jorge Martin dan Marquez, ikut ambil bagian. Mantan pebalap MotoGP Andrea Iannone dan Danilo Petrucci akan menguji kemampuannya melawan generasi sekarang. Glenn Irwin menjadi satu-satunya perwakilan British Superbikes. Di tempat lain sepanjang akhir pekan, Carl Fogarty dan Troy Bayliss akan memimpin parade untuk pemilik Ducati 916. Mantan MotoGP Marco Melandri akan meramaikan suasana dengan set DJ pada Sabtu malam. Ducati baru saja melakukan peluncuran Panigale V4 terbaru atau model Years 2025 yang merupakan Superbike Ducati generasi ke-7. Peluncuran ini bersamaan jelang acara tahunan Kumpul Pengguna Ducati, World Ducati Week 2024 yang berlangsung akhir pekan ini. Panigale V4 2025 mengalami rombakan yang cukup signifikan, tentunya bertujuan agar lebih baik dari versi sebelumnya. Menurut Claudio Domenicali, CEO Ducati, Panigale V4 ini didesain tetap buas super kencang, tapi lebih mudah dikendalikan. Padahal, jika dites dan dirasakan, Panigale V4 sekarang merupakan salah satu superbike yang paling menyenangkan. Salah satunya bobot paling ringan, seperti motor lokal, 250cc. Perumpamaan yang diambil oleh Domenicali Panigale V4 generasi sekarang, seperti Ducati Desmosedici di MotoGP era Casey Stoner, yang sangat kencang tak semua pembalap bisa menjinakkan. Sementara Panigale V4 2025 dirancang seperti Desmosedici era sekarang, era Francesco Bagnaia, yang karakternya super kencang, tapi semua pembalap Ducati bisa mengendalikannya.